Hiduplah seorang wanita bersama suami dan anaknya dengan kehidupan yang mewah. Semasa hidupnya, mereka selalu menyewa seorang pembantu perempuan atau babysitter untuk merawat anak-anaknya. Akan tetapi, tak satu pun pembantunya bisa bertahan bersamanya lebih dari 2 bulan karena watak suaminya yang keras, yang mana ia selalu menyiksa setiap pembantu yang tinggal di rumahnya. Dan terkadang, si wanita pun mengikutinya. Suatu hari, datanglah tukang kebun kenalan sang suami bersama anaknya yang masih berumur 7 tahun untuk bekerja dengan mereka dengan imbalan 20 pound tiap bulannya. Lalu, tukang kebun itu meninggalkan anaknya yang menangis sambil memegang kerudungnya. Anak kecil ini selalu bangun untuk menyiapkan makanan kedua anak tuanya, membawa tas sekolah mereka dan menaruhnya di pinggir jalan. Lalu, tetap berdiri hingga bisa sekolah membawa kedua anak tersebut. Lalu kembali lagi untuk mengerjakan pekerjaan rumah seperti menyapu, mengepel, berbelanja sayur hingga tiba waktu malam hari. Lalu, dia menjatuhkan dirinya ke tanah seperti orang mati dan ternyenyak dalam tidurnya. Setiap dia lupa atau terlambat dalam mengerjakan sesuatu, sang suami pasti langsung memukulnya dengan sangat keras. Dia pun selalu menahan rasa sakit hingga menangis. Akan tetapi, dia tetap profesional dalam menjalankan pekerjaannya, selalu menerima apapun perlakuan tuannya, dan selalu berbahagia walau dengan hal yang sederhana. Walaupun si wanita sering mengikuti suaminya dalam menyiksa para pembantu, terkadang ia merasa kasihan. Terlebih, terhadap pembantu kecil itu karena kebaikannya. Terlebih saat suaminya menyetrumnya dengan kabel listrik, lalu melarangnya untuk makan malam, padahal saat itu sangat dingin, membuatnya tidur dalam keadaan lapar serta hanyut dalam tangisan. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Tahun-tahun berlalu, sang wanita memperhatikan bahwa gelas dan piring-piring sering terjatuh dari tangan pembantunya, dan dia pun sulit untuk berjalan. Maka ia membawanya ke dokter dan dipastikan bahwa penglihatan si pembantu ini melemah. Bahkan sekarang ia tidak bisa melihat apa yang ada di bawahnya. Dia pun hampir menjadi buta. Walau dalam keadaan seperti itu, si suami tetap tak menyukainya. Bahkan, sang istri sering menamparnya ketika ia pulang dari pasar bila membeli sayur yang jelek. Dan kebiasaan itu terus terulang sampai suatu hari, si pembantu kabur dari rumah itu dan tidak pernah kembali lagi, dan suami istri pun tidak mencarinya. Tahun demi tahun berlalu, sampai sang suami pun pensiun dan tidak punya kedudukan lagi. Anaknya telah lulus dari kampusnya, lalu bekerja dan menikah. Hal itu membuat orang tuanya senang. Kegembiraannya bertambah ketika mereka mengetahui bahwa menantunya hamil. Setelah beberapa bulan kehamilan, datanglah hari kelahiran menantunya. Akan tetapi, bayi itu terlahir dengan buta dan tidak bisa melihat apa-apa. Kejadian itu membuat semuanya terpukul, sehingga si bayi tersebut dibawa ke banyak dokter, akan tetapi tidak membuahkan hasil. Maka anak itu pun masuk ke tempat perawatan orang buta. Sang menantu pun menetapkan ketidakmauannya untuk hamil lagi karena trauma. Tetapi para dokter membujuknya, maka dia pun kembali hamil lagi dan melahirkan seorang anak yang lucu dan bisa melihat seperti bayi normal pada umumnya. Akan tetapi setelah 7 bulan mereka memperhatikan penglihatannya hanya fokus ke satu titik dan tidak menyebar. Mereka pun membawanya ke spesialis mata yang mengatakan bahwa sang anak tidak bisa melihat kecuali secuil dari cahaya. Dan tidak lama lagi dia akan menjadi orang buta. Sang suami pun terkena stres tinggi yang menyebabkan hari-harinya buruk. Dia pun membenci segalanya hingga masuk ke rumah sakit jiwa untuk menyembuhkan stresnya. Hati sang istri pun hancur. Tiba-tiba, ia teringat pembantunya yang pernah kabur dulu dari rumahnya. Setelah 10 tahun lamanya bekerja dengan siksaan sengatan listrik, pukulan, serta tidak boleh makan, dan lain sebagainya. Maka ia bertanya pada dirinya sendiri saat merasa terpuruk. Apakah ini balasan dari Allah sang penguasa alam terhadap apa yang pernah mereka lakukan dengan pembantu itu? Gambaran si pembantu malang yang pernah ia biarkan dengan penyakitnya yang menyebabkan kebutaan itu selalu terbayang dalam kesendiriannya. Dan ia berharap ampunan dari Allah dengan cara mendatangi gadis itu dan meminta maaf padanya. Setelah pencarian yang lama, akhirnya ia tahu bahwa si gadis itu bekerja di salah satu masjid. Dia pun pergi menghampirinya dan memintanya untuk hidup bersamanya hingga akhir hayatnya. Walau dengan kenangan yang buruk, ia tetap senang dengan permintaan dan kesungguhan sang nyonya untuk memintanya kembali.
Dia pun masih menjaga silaturahminya yang tidak pernah dilakukan oleh kedua majikannya. Maka pembantu itu pun berjalan dengan tertatih dibantu oleh majikannya. Lalu hiduplah si pembantu bersama majikannya, bahkan majikannya lah yang telah merawat dan berkhidmah kepada si gadis dan kedua cucunya, dengan harapan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam situasi seperti itu, dia selalu berkata kepada orang yang tidak mempunyai belas kasih, sesungguhnya Allah itu selalu bangun dan tidak pernah tidur. Maka, janganlah berbuat kasar pada seseorang, karena akan datang padamu hari di mana kamu akan menyesal atas apa yang telah kamu lakukan dengan kekuatan dan kekuasaanmu. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار أصحاب الجنة هم الفائزون. Sayyidah Taqiyah Solehah pergi menaiki mobilnya yang dikendarai oleh anaknya untuk pergi membayar pendaftaran haji setelah beberapa bulan. Kemudian, ia pun melihat seorang perempuan di pinggir jalan berdiri dalam keadaan lelah, sedang menggendong anaknya yang sudah berumur 6 tahun sambil menunggu mobil bus. Sayyidah pun menyuruh anaknya untuk berhenti di tempat perempuan tersebut dan memintanya untuk mengantarkan perempuan itu sampai ke tempat yang ia inginkan. Perempuan itu dan anaknya pun naik ke dalam mobil dan berterima kasih pada Sayyidah atas kebaikannya. Dan ia pun memberitahu Sayyidah bahwa ia sedang dalam keadaan sedih serta ingin pergi ke rumah sakit khusus jantung. Sayyidah pun melihat anak laki-lakinya mengelus ibunya dan mencoba untuk menghilangkan kesedihannya dengan cara apapun. Ia pun terus melakukan itu sampai ia melihat senyuman ibunya yang sedang sedih. Anaknya pun bertanya pada ibunya, "Mama, kapan Allah akan mengambilku? Aku sudah lelah disuntik dan diberi obat-obatan." Sayyidah yang mendengar pertanyaan anak tersebut pada ibunya pun merasa syok dan sangat sedih seakan semua tubuhnya menjadi lumpuh. Kemudian ia merasa lebih sedih lagi ketika mendengar ibunya berkata padanya sedangkan air matanya bercucuran, "Tidak, ya anakku, kamu akan melewati ini semua bersama kita dan bersama saudarimu yang sayang padamu dan menunggu kedatanganmu di rumah." Sayyidah pun meminta anaknya untuk menghentikan mobilnya dan turun dari mobil untuk duduk di belakang di samping anak kecil itu. Ia pun berkata pada anak kecil itu sambil tersenyum padanya dan mendudukkan anak tersebut pada pangkuannya, "Kamu anak kecil yang menawan, dan aku akan membuatmu tersenyum gembira." Anak kecil itu pun berkata padanya sambil mengeluarkan air mata, "Dulu aku sangat menawan, tetapi obat-obatan dan jarum suntik merusak bentuk tubuhku." Sayyidah pun mencium tangan anak tersebut sambil mengelusnya sampai ia tersenyum dan tertawa riang. Sambil tersenyum, ia pun melihat ibunya seakan memberi isyarat untuk mengikutinya tersenyum. Kemudian Sayyidah bertanya pada ibunya tentang sakit apa yang dideritanya. Kemudian ibunya pun menjawab, sebenarnya ada sebagian masalah pada jantungnya dan harus segera dioperasi secepat mungkin. Dan jika tidak, ia akan meninggal setelah beberapa bulan seperti yang dikabarkan lebih dari satu dokter. Dan kami sebenarnya kalangan orang yang tidak mampu dan tidak mempunyai biaya operasi. Dan kami berusaha sebaik mungkin mencari cara untuk mengobatinya dengan obat-obatan sampai Allah memberinya kesembuhan atau sebaliknya. Sayyidah pun terpukul dan sangat bersedih. Setelah berpikir sebentar, Sayyidah pun langsung berkata pada perempuan tersebut, "Kau tidak perlu pergi ke rumah sakit jantung sekarang. Ayo kita pergi ke tempat dokter spesialis saja. Dan aku akan menanggung semua biaya operasinya berapapun itu. Insya Allah, anakmu akan sembuh dan bermain bersama lagi dengan saudarinya serta teman-temannya." Ibunya pun tidak percaya apa yang ia dengar barusan. Ia pun berusaha mencium kepala Sayyidah sebagai ucapan terima kasih. Akan tetapi Sayyidah menolaknya dan berkata, "Bersyukurlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena dengan keutamaannya menjadikan aku bertemu denganmu dan mengubah perjalananku." Secara langsung Sayyidah dan ibu tersebut pergi ke dokter spesialis dan membayar biaya operasinya. Dokter pun memberitahu bahwa operasinya akan dilakukan pada esok pagi. Sayyidah bersama perempuan itu dan anaknya tersebut kembali ke mobil, dan anaknya Sayyidah
mengantarkan ibu dan anaknya tersebut ke rumah mereka. Kemudian ia menjemput ibunya Sayyidah untuk bergegas pulang ke rumah. Dan di tengah perjalanan, anaknya berkata pada Sayyidah, "Betapa agungnya rasa keibuanmu yang telah mengorbankan keberangkatan hajimu karena anak kecil itu yang engkau tidak mengenalnya sebelumnya. Dan engkau lupa akan janji terhadap saudariku yang belum dikaruniai anak selama 5 tahun hingga sekarang. Dan engkau akan mendoakannya di waktu haji supaya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengkaruniainya seorang anak." Sayyidah pun tersenyum dan berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak satu hari pun di mana seorang hamba berada padanya kecuali 2 malaikat turun kepadanya. Salah satu di antara keduanya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti bagi orang yang berinfak." Sedangkan yang lainnya berkata, "Ya Allah, hancurkanlah harta orang yang kikir." Dan aku tidak lupa pada saudarimu. Aku telah berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuknya sebelum kita pergi mengantar anak kecil itu ke dokter. Dan insya Allah, Allah akan mengabulkan doaku. Operasi pun berjalan lancar dan berhasil atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan setelah 1 bulan berlangsung, Sayyidah pun mengetahui bahwa anak perempuannya dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan kehamilannya. Maka bersyukurlah Sayyidah kepada Allah yang Maha Kuasa dan Maha mengatur skenario hidup. ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Seorang petani yang miskin tidak mempunyai harta benda kecuali alat kerja dan keledainya untuk bekerja dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia dipekerjakan oleh seorang yang kaya dari saudaranya yang mempunyai beberapa tanah dan beberapa saham yang banyak. Petani itu pun sampai terkena sakit mata terhadap apa yang dilihatnya. Dia pun berharap dengan keadaan tempat kerja yang seperti itu bisa membaik pula keadaannya tersebut. Serta dia selalu membandingkan dan mengharapkan memiliki kekayaan seperti pemilik tempat di mana ia bekerja. Meskipun demikian, petani tersebut mempunyai istri yang solehah dan berbakti. Dia mempunyai seorang anak perempuan penghafal Al-Quran, juga tak kalah saing dari ibunya dalam hal kebaikan. Dari kebanyakan yang diminta itu, ialah agar ayahnya banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat sehat dan tenangnya pikiran, serta tidak memandang orang yang jauh lebih tinggi darinya, kecuali kepada orang yang selalu mendahuluinya dalam hal kebaikan agamanya. Seperti halnya istrinya yang selalu mengingatkannya dari beberapa hadis Rasulullah. Sedikit yang dapat menyebabkanmu bersyukur itu lebih baik dari banyak yang tak mampu kamu lakukan. Dan sesuatu yang sedikit dan cukup itu lebih baik dari sesuatu yang banyak dan lalai. Hanya saja petani itu merasa kelelahan sendiri dengan membandingkan milik orang lain. Sebelum fajar tiba di salah satu malam, si petani bangun dari tidurnya ketakutan. Maka istri dan anaknya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersiap-siap untuk sholat subuh. Petani itu pun tidak berkata kecuali satu kalimat, "Aku tidak akan melihat apa yang dimiliki orang lain lagi, dan aku ridho apa yang sudah Engkau tentukan untukku, ya Allah." Ketika istrinya bertanya tentang apa yang terjadi, maka ia berkata, "Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku meninggal dunia. Dan kamu tahu sendiri aku tidak mempunyai apa-apa kecuali keledai, tali, dan kapak. Dan ketika itu aku didatangi 2 orang laki-laki yang bertanya padaku di dalam kubur, 'Dari mana kamu dapatkan keledai? Dan berapa harganya? Dari mana kamu dapat uangnya? Apakah kamu berzakat? Di mana tanah keledaimu dirawat? Apakah kamu meminta izin kepada pemilik tanahnya? Dari mana kamu dapatkan kapak? Dan apa yang kamu hasilkan darinya? Dan dari mana kamu mendapatkan tali itu? Apakah uang talinya halal? Apakah upah kerjamu itu berhak untukmu? Ataukah kamu tidak sampai menyelesaikan pekerjaannya?' Dan 10 pertanyaan tersebut dan semua apa yang aku miliki itu hanyalah keledai, kapak, dan tali. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. Bagaimana jadinya hisabku jika aku memiliki kekayaan tanah seperti orang lain, yang mana aku bekerja di situ, yang kekayaan tersebut tidak bisa dihitung dengan bilangan,
Demi Allah, miskin itu lebih baik untukku daripada kekayaan milik orang lain dan apa yang dimilikinya. Istri dan anaknya pun merasa sangat bahagia setelah petani tersebut bangun dan mengambil wudhu kemudian pergi untuk sholat subuh di masjid. Terkhusus setelah anaknya berkata, mimpi ini adalah kabar gembira buatmu dan bagi kita semua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa-doa kami untukmu, supaya kamu menjadi orang yang senantiasa ridho dengan apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala lakukan untuk kita semua. Dan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, doa-doa kami akan segera menjadi kenyataan dengan memberikan rizki yang halal, serta dengan diberikan kesehatan dan ridho selalu. Dan di pagi hari petani tersebut baru tahu bahwa orang yang mempunyai kekayaan tanah tersebut terkena sakit, yang mana tidak boleh makan sembarangan dari berbagai jenis makanan yang ada. Maka ia pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang ada pada dirinya. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنا تؤفكون وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير